Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Nah, kali ini Mimin bakal bawain alur cerita dari series yang berjudul Gadis Kretek yang tayang di bulan November tahun 2023. Nah, sebelum kita membahas ke filmnya, di film Gadis Kretek kali ini memiliki dua plot alur, yaitu alur maju dan alur mundur. Dan gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja bahas ke filmnya. Awal film diperlihatkan di mana sosok Suraja yang tengah terbaring sakit. Suraja dan keluarganya adalah pemilik perusahaan Kretek Jagat Raja. Suraja yang tengah sakit ini ditemani oleh anaknya yang bernama Lebas. Kemudian tiba-tiba saja Suraja terbangun sambil meneriakkan nama Jengyah secara berulang kali. Saat terbangun ia pun meminta Lebas untuk mencari seorang gadis yang bernama Jengyah. Di sini Suraja pun memberikan Lebas sebuah kaleng yang bakal digunakan sebagai petunjuk untuk mencari Jengyah. Dan di keesokan harinya Lebas pun pergi ke perusahaan keluarganya dan mengambil sesuatu di laci ruangan ayahnya. Di sini ia mendapat sebuah foto jadul dan sebuah surat. Kemudian saat Lebas tengah membaca surat tersebut kita dialihkan ke plot masa lalu, di mana pada saat itu di tahun 1964 di kota M, dan diperlihatkan sosok Jengyah atau Dasyah, di mana Dasyah ini adalah seorang gadis yang memiliki ambisi untuk bisa menciptakan kretek terbaik. Namun keinginannya terhalang karena pada saat itu seorang perempuan tidak boleh meracik saus kretek. Dasyah merupakan anak dari Idrus Mulia dan Idrus memiliki dua anak perempuan yang bernama Dasyah dan Rukayah. Nah, saat itu Pak Idrus pun memberitahukan kepada Dasyah terkait kiriman tembakau dari pemasok yang bernama Pak Budi. Saat Dasyah mengecek tembakau tersebut, Dasyah pun mengatakan jika tembakau yang dikirimkan bukan tembakau terbaik dan tembakau tersebut merupakan tembakau campuran. Dasyah pun meminta ayahnya untuk berhenti menerima pasokan tembakau dari Pak Budi. Namun ayahnya ini merasa tidak enak dengan Pak Budi karena sudah berlangganan sangat lama. Setelah itu diperlihatkan di mana adik Dasyah yang bernama Rukayah yang baru saja pulang. Di sini Rukayah pun memberitahu ayahnya jika terdapat kretek baru yang akan meluncurkan bungkus baru secara besar-besaran, di mana kretek tersebut bernama Kretek Proklamasi. Namun ayahnya tidak peduli dengan hal itu karena ia merasa yakin jika kretek Merdeka kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan yang lain. Kemudian plot berpindah maju di mana Lebas didatangi kedua kakaknya ke kantor ayahnya. Di sini kedua kakaknya merasa heran karena Lebas biasanya tidak berada di kantor milik ayahnya. Dan di sini kakaknya pun sedikit memarahi Lebas karena Lebas terkena dengan anak yang tidak serius dan hanya suka main-main. Setelah itu Lebas pun pulang dan menemui ayahnya. Di sini Lebas melihat jika ayahnya tengah merokok. Lebas yang melihat hal itu pun langsung menegur ayahnya, namun ayahnya tetap mengelak dan tetap melanjutkan merokok. Di sini Lebas pun sempat menanyakan terkait Jengyah dan memberikan foto jadul serta surat yang ia temukan di laci kantor milik ayahnya. Di sini ayahnya yang mulai sedikit pikun pun mengatakan jika ia tidak pernah memberitahu Lebas tentang Jengyah dan sempat memarahi Lebas. Namun tiba-tiba ayahnya pun menangis karena teringat dengan Jengyah. Setelah itu ayahnya pun mengambil sebuah kotak dan meminta Lebas untuk segera menemukan Jengyah. Mendengar hal itu Lebas pun langsung pergi untuk mencari Jengyah. Lebas pergi ke sebuah museum kretek. Sebelum masuk ke museum, Lebas menyempatkan untuk membaca lanjutan isi surat dan alur pun beralih ke masa lalu. Di sini diperlihatkan di mana Dasyah dan ayahnya sampai di pasar. Dasyah pun menjadi pusat perhatian karena ia memang jarang sekali pergi ke pasar. Dan di sini mereka bertujuan untuk menemui Pak Budi. Setelah sampai, Dasyah sempat mencoba beberapa kretek yang ada di pasar sambil membandingkan dengan kretek milik keluarganya. Di sini ia pun melihat pemilik kretek proklamasi yang bernama Pak Jagat. Dan di sini terlihat juga jika Pak Jagat tengah promosi kretek proklamasi dan mencoba menjelek-jelekan kretek Merdeka. Dan saat itu Pak Idrus pun datang menemui Jagat. Dan diketahui jika ternyata Pak Jagat memiliki hati kepada istri Pak Idrus. Dan setelah itu Pak Idrus dan Dasyah pun pergi menemui Pak Budi dan komplain dengan tembakau yang mereka kirimkan. Awalnya Pak Budi sempat mengelak dan merasa tersinggung dengan komplainan dari Pak Idrus. Di sini Dasyah pun tanpa basa-basi memberikan uang kepada Pak Budi dan meminta Pak Budi mengirimkan tembakau terbaiknya. Dan pada saat itu Pak Budi memberi sampel tembakau yang terbaik dan berjanji akan mengirim tembakau yang terbaik tersebut. Ketika Dasyah dan ayahnya tengah ngobrol dengan Pak Budi, tiba-tiba mereka mendengar suatu keributan di luar pasar. Dan terlihat jika terdapat seorang laki-laki yang dikejar preman pasar.
Kemudian Dasyah pun keluar dan melihat kejadian tersebut di sini dan tak terduga di mana laki-laki itu menatap Dasyah yang tengah berdiri di antara banyak orang. Dan dari tatapannya itu terlihat jika laki-laki itu mencintai Dasyah dari pandangan pertama. Singkat cerita, saat Dasyah dan Ruqayyah tengah berada di rumah dan membuat sebuah kretek, tiba-tiba mereka dipanggil ibunya. Kemudian mereka pun mendatangi ibunya. Di sini ia melihat jika ayahnya membawa sosok laki-laki ke rumahnya, di mana laki-laki tersebut adalah laki-laki yang sempat ia temui di pasar dan tengah dikeroyok preman. Kemudian ayahnya Dasyah pun memperkenalkan laki-laki itu yang bernama Suraja. Ia pun mengatakan jika laki-laki ini akan bekerja di rumah mereka. Singkat cerita, Suraja pun mulai berbenah dan membersihkan tempat mereka dan bekerja di rumah tersebut. Kemudian di malam harinya, Pak Idrus pun bercengkrama dengan Suraja dan menanyakan seluk-beluk Suraja. Di sini Suraja pun mengatakan jika ia berasal dari arah timur dan saat ini ia adalah sosok yatim piatu. Suraja juga menceritakan jika dahulunya orang tuanya bekerja dengan Belanda. Pada saat itu istri dari Pak Idrus ini sedikit tidak menyukai Suraja dan mengatakan kepada suaminya ini dengan menggunakan bahasa Belanda. Namun pada saat itu Suraja ternyata mengetahui dan bisa bahasa Belanda. Di sini ia pun menceritakan jika dahulunya ia sempat bersekolah dan pada saat itu ia sempat dipaksa untuk membaca 5 buku setiap harinya sampai selesai. Namun setelah orang Belanda diusir orang pribumi, Suraja pun kabur karena pada saat itu banyak orang yang tidak menyukai orang pribumi yang memiliki hubungan dengan orang Belanda. Kemudian di pagi harinya Dasyah pergi ke gudang untuk mengecek kiriman tembakau dari Pak Budi. Saat ia cek ternyata tembakau yang dikirim Pak Budi adalah tembakau campuran. Dan pada saat itu juga Dasyah komplain kepada Pak Budi. Mendengar hal itu Pak Budi pun langsung tersinggung dan marah kepada Dasyah. Bahkan Pak Budi hampir saja menampar Dasyah, namun untungnya Suraja datang dan menyelamatkan Dasyah. Setelah Pak Budi pergi, Suraja pun memberi masukan kepada Dasyah untuk mencari pemasok baru. Suraja mengatakan jika ia memiliki kenalan dengan pemasok tembakau di daerah utara. Kemudian di sini Dasyah pun curhat dan mengatakan jika ia tidak bisa dapat tembakau dengan kualitas yang bagus, ia takut jika suatu saat nanti akan kalah saing dengan kretek lain. Dasyah juga mengatakan jika ia ingin sekali meracik saus kretek yang berbeda, namun ia terhalangi dengan peraturan yang melarang seorang perempuan meracik saus kretek. Dengar hal itu, Suraja pun mengatakan jika ia akan membantu Dasyah. Kemudian alur berpindah maju di mana Lebas akhirnya bertemu dengan direktur Museum Kretek. Kemudian Ibu Sri sebagai direktur di museum tersebut melihat foto yang dibawa oleh Lebas dan mengantar Lebas ke sebuah ruangan donatur. Saat memasuki ruangan itu, Lebas pun menemukan sebagian surat yang ia cari. Kemudian alur pun berpindah mundur, di mana pada saat itu para karyawan di Kretek Merdeka tengah merayakan hari kemerdekaan. Dan pada saat itu Suraja pun menemui Dasyah untuk memberikan daun tembakau asli. Saat Dasyah mengecek daun tersebut, ia merasa menyukai dan merasa yakin jika daun tembakau kali ini kualitasnya sangat baik. Saat itu juga Suraja mengatakan jika ia akan memberikan tembakau tersebut dengan harga murah, namun dengan syarat Kretek Merdeka harus menjadi pembeli tetap di tempat tersebut. Kemudian di malam harinya Dasyah pun tengah duduk bersama keluarga. Di sini ayahnya mengatakan jika ia akan menjodohkan Dasyah dengan anak temannya yaitu Pak Tira, seorang pemilik kretek Bukit Kelapa. Dan tiba-tiba saja alur berpindah maju. Di saat Lebas tengah membaca surat, tiba-tiba datang seorang donatur tetap dari Museum Kretek. Donatur tersebut bernama Arum. Di sini Arum melihat foto ibunya tengah dipegang oleh Lebas. Mendengar hal itu, Lebas pun langsung kaget dan terperangah sambil menatap Arum.